Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami, memberikan penghiburan kepada setiap kami, dan menuntun setiap jalan kami ya Tuhan. Berikan hikmat kepada kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini apa yang menjadi ekspektasi dan realita itu tidak sejalan bersama. Seringkali kita menginginkan perjalanan yang mulus. Seringkali kita menginginkan kehidupan yang berjalan dengan baik. Tetapi kenyataan seringkali berbeda dengan apa yang kita harapkan. Seringkali kita ingin berjalan mulus, namun kenyataan begitu menyakitkan, begitu banyak persoalan yang harus kita hadapi. Dan itulah kehidupan yang seringkali kita alami dalam kehidupan ini. Bahkan di dalam pelayanan juga demikian. Di dalam pekerjaan juga demikian. Kita ingin pelayanan kita semua baik-baik saja tanpa tantangan. Itulah yang menjadi keinginan kita. Namun pada kenyataannya ketika kita melayani, seringkali ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah kita harus percaya sepenuhnya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Menunggu adalah sesuatu hal yang membosankan. Sama seperti Abraham dan Sarah yang menunggu bertahun-tahun supaya mereka mempunyai keturunan. Nah, di dalam firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kita harus taat pada kepercayaan kita itu. Abraham rela meninggalkan kekayaan demi menggenapkan mimpi Tuhan. Abraham rela meninggalkan segala kemewahannya. Abraham rela meninggalkan semua hartanya, meninggalkan kampung halamannya untuk pergi kepada tujuan yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Abraham tidak tahu harus pergi kemana. Dan Abraham harus mengambil keputusan antara rasa aman atau mengikuti perintah Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dari Kejadian 12, pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, tidak ada satu kata pun Abraham menolak panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi, Abraham langsung berangkat dan pergi ke tujuan yang telah ditujukan oleh Tuhan kepadanya. Kalau kita melihat
Di dalam peta, dalam sejarah, perjalanan dari Ur Kasdim ke Kanaan itu kurang lebih 1852 km dan Abraham harus berjalan kaki untuk menggenapi tujuan Tuhan. Dia harus berjalan kaki kurang lebih 1852 km. Dari Ur Kasdim ke Haran itu kurang lebih ada 972 km. Sedangkan dari Haran ke Yerusalem, ke Kanaan ada 880 km. Di situ kita lihat betapa luar biasanya perjalanan yang saat itu belum ada kendaraan umum. Dia hanya berjalan kaki bersama dengan keluarganya pergi ke sana. Di sini kita melihat bagaimana ketaatan Abraham untuk pergi ke satu tujuan yang ditujukan oleh Tuhan kepadanya. Dan kalau kita melihat selanjutnya, perjalanan Abraham tidak mudah. Iman menuntun pada ketaatan. Ketaatan menuntun kepada berkat dan diberkati untuk menjadi berkat. Ketika kita mengatakan bahwa kita beriman, itu harus disertai dengan ketaatan. Ketika kita mengatakan kita beriman, kita wajib melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Berbohong kalau orang mengatakan saya beriman, tapi hidupnya tidak melakukan perintah Tuhan. Dan inilah janji Tuhan kepada Abraham, bahwa aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Setelah Tuhan memberkati Abraham, Abraham harus menjadi berkat bagi orang lain. Itulah tujuan Tuhan kepada kehidupan Abraham. Namun, di dalam berjalannya waktu, ada banyak sekali pergumulan yang harus dihadapi oleh Abraham. Dia menantikan seorang anak putra. Namun 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tak kunjung datang juga. Tidak ada keturunannya. Di dalam proses-proses itu Abraham mungkin dia mempertanyakan, di manakah janji Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, janji Allah itu selalu tepat waktu. Di dalam Kejadian 21 ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah. Coba kita perhatikan kata ini, Tuhan memperhatikan Sarah. Berarti di sini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu Allah yang peduli. Tuhan yang selalu memperhatikan. Bukan Tuhan tidak memperhatikan Abraham dan Sarah. Justru Tuhan memperhatikan. Dan kita lihat selanjutnya, seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Tuhan tidak sesekali mengingkari janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya, tetapi yang harus kita ketahui adalah janji Tuhan itu tepat pada waktunya, bukan menurut waktu kita. Janji Allah selalu mendatangkan sukacita. Sekali lagi, janji Allah selalu mendatangkan sukacita. Tetapi kita harus tahu bahwa di balik janji itu sebelum digenapi, ada proses yang harus kita alami. Mungkin berbeda-beda dalam kehidupan kita, tetapi setiap orang ada proses di dalam kehidupannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mempersingkat waktu untuk menggenapi janji Tuhan. Abraham pernah melakukan hal itu. Ketika Sarah mengatakan kepada Abraham, udahlah hampiri saja hambaku itu yang bernama Hagar untuk tidur dengannya, supaya dengan itu kita mempunyai keturunan. Ini merupakan salah satu cara di dalam kehidupan Abraham dan Sarah untuk mempersingkat waktu untuk menggenapi janji Tuhan. Ketidaksabaran mereka untuk mempunyai keturunan, padahal Tuhan sudah berjanji, aku akan memberikan kamu keturunan. Inilah yang terjadi pada saat itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, kita tidak bisa mempersingkat waktu
untuk menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukannya seolah-olah kita punya andil untuk menolong Tuhan. Tidak bisa. Karena waktu Tuhanlah yang terbaik. Yang ketiga, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 5 dikatakan, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa Abraham menunggu selama 25 tahun. Ketika Abraham berumur 75 tahun sampai 100 tahun, Bapak Ibu bisa bayangkan 25 tahun dia harus menunggu supaya mempunyai seorang anak. Maka di sini kita melihat umur 100 tahun secara biologis kalau kita lihat saat ini sepertinya sangat sulit untuk mempunyai keturunan. Dan Sarah berumur 90 tahun. Dan dikatakan dalam Kejadian 11 ayat 30 bahwa Sarah itu mandul. Maksudnya apa? Secara manusia hal ini semua tidak akan mungkin terjadi. Tidak mungkin Abraham bisa punya keturunan lagi. Tidak mungkin Sarah mempunyai keturunan di samping umurnya yang sudah tua. Juga dikatakan di Alkitab bahwa Sarah ini mandul. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika semua jalan terasa buntu, tidak ada jalan keluar secara duniawi, tidak bisa diselesaikan persoalan. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Allah melakukan ini kepada Abraham dan Sarah pada saat itu, Allah yang sama yang kita sembah saat ini juga bisa melakukan hal yang sama. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang keempat adalah iman dan ketaatan Abraham dituliskan di dalam Roma pasal 4 ayat 16 sampai 25, dijelaskan semua di situ bagaimana ketaatan Abraham. Maka Abraham layak disebutkan sebagai bapa orang beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Allah kepada Abraham juga menjadi janji Allah kepada keturunan Abraham. Keturunan Abraham adalah kita semua, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah selalu menepati janjinya. Ada sebuah lagu mengatakan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Tuhan tidak pernah berjanji untuk selalu hidup kita berjalan mulus. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun. Bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 12 dikatakan demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tidak sesekali mengingkari janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan taat di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya sesuai dengan waktunya, bukan sesuai dengan waktu kita. Ketika mimpi belum menjadi kenyataan, percayalah bahwa Tuhan akan menepati janjinya,
tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat, dan tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada setiap kami. Kami belajar dari kehidupan Abraham ketika dia bergumul dengan istrinya selama 25 tahun menantikan janji Tuhan. Dan Tuhan menepati janji sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersabar dan taat di dalam proses yang sedang kami hadapi untuk menanti janji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.